Pengadaan alutsista untuk TNI tidak semuanya merupakan hasil pembelian dari negara lain, tetapi juga hasil produksi anak-anak negeri. Kawan muda, tentunya bukan hanya Akademi Militer yang dibangun oleh Menhan Prabowo, tetapi seluruh matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kepedulian Prabowo atas pembangunan pertahanan RI semakin dirasakan Dudung sewaktu dirinya menjabat Kepala Staf TNI AD. Semua permintaan Dudung dipenuhinya. Dudung mengatakan bahwa pengadaan alutsista yang dilakukan Menhan Prabowo adalah atas permintaan para Kepala Staf TNI, bukan diberikan begitu saja oleh Prabowo tanpa persetujuan para Kepala Staf. Jadi, sangat keliru bila ada capres lain yang menuding bahwa pengadaan alutsista TNI dilakukan Prabowo tanpa berdiskusi dulu dengan para pengguna. Semakin terasa pada saat saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan beliau Menhan, apapun permintaan-permintaan saya kepada beliau, alutsista yang kita inginkan. Jadi yang tadi kita singgung masalah pertahanan, masalah alutsista, banyak yang tidak paham. Sebetulnya alutsista itu kita sendiri yang mengusulkan, jadi Kepala Staf Angkatan. Jadi bukan keinginan Pak Prabowo sebetulnya. Iya. Jadi keinginan ya? kita sebenarnya. Jadi beliau tuh hanya melanjutkan saja, memesankan dan terus harus sesuai dengan keinginan kita. Dan selama ini kita terpenuhi, termasuk rumah-rumah prajurit, program yang ada di kita, beliau tambahkan. Termasuk rumah sakit di seluruh Kodam diperbaiki. Babinsa, motor-motornya termasuk Kaporlap yang selama ini prajurit kekurangan, beliau dipenuhi karena beliau tuh memang dari dulu saya lihat sangat mencintai kepada prajurit. Sekadar catatan kawan muda, Menhan Prabowo telah berhasil membeli dan memproses kontrak pengadaan alutsista modern untuk ketiga angkatan yang sebagian besar merupakan alutsista baru. Kita sebut saja beberapa di antaranya. TNI Angkatan Darat memperoleh sejumlah kendaraan tempur atau Ranpur Badak, Ranpur Maung, dan Ranpur Anoa. Kemudian sejumlah kendaraan taktis atau Rantis, serta helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk. Dan untuk TNI Angkatan Laut, pengadaan kapal offshore patrol vessel, kapal frigate, submarine rescue vehicle system, kapal selam Scorpion, dan refurbishment 41 KRI. Sedangkan untuk TNI Angkatan Udara, pengadaan pesawat angkut berat C-130J Super Hercules, helikopter angkut berat H-225M, sejumlah pesawat tempur Rafale, dan pesawat tempur F-15EX yang baru. Namun, pesawat-pesawat tempur baru ini baru akan datang ke Indonesia sekitar 3 tahun lagi. Menhan Prabowo juga telah berusaha mendorong percepatan pembangunan industri pertahanan dalam negeri untuk pengadaan alutsista TNI yang diproduksi oleh industri pertahanan Indonesia, seperti PT PAL, PT DI, PT Pindad, dan PT LEN, dan dalam mendorong terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing, Kemhan telah berhasil merebut juara kedua atas belanja P3DN atau peningkatan penggunaan produk dalam negeri tingkat nasional dengan pagu terbesar pada bulan Juni 2023. Jadi, pengadaan alutsista untuk TNI tidak semuanya merupakan hasil pembelian dari negara lain, tetapi juga hasil produksi anak-anak negeri. Bukan hanya pengadaan alutsista yang dilakukan Prabowo, karena bidang pertahanan tidak terbatas pada peralatan militer. Menhan Prabowo juga telah membentuk Satgas Air Bersih yang diawaki para ahli dari Universitas Pertahanan RI atau UNHAN untuk memetakan dan mengerjakan proyek bantuan sumur bor bagi daerah-daerah di Indonesia yang sering mengalami kekeringan. Hingga saat ini sudah lebih dari 138 sumur bor serta penyaluran air bersih yang telah dibangun dan diserahkan kepada masyarakat di Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kemhan juga telah berhasil memiliki komponen cadangan atau Komcad sebanyak 8.577 orang untuk memperkuat matra darat, laut, dan udara, serta pembangunan sistem pendidikan melalui Unhan. Di bidang pendidikan pertahanan, Menhan Prabowo telah meresmikan pendirian 4 fakultas dan 10 program studi baru S1 di Universitas Pertahanan RI, antara lain kedokteran militer, MIPA militer, dan Fakultas Teknik Militer. Menhan Prabowo juga mendirikan kampus baru di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yaitu Kampus Politeknik Ben Mboy. Kawan muda, yang dikemukakan oleh Bang Minmot ini hanya sebagian saja dari prestasi-prestasi yang berhasil dicapai Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto yang dapat dijadikan bukti bahwa kinerja Menhan Prabowo sangat baik meskipun Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan memberinya nilai sangat rendah untuk kinerja Kementerian Pertahanan. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman juga bersaksi bahwa kemampuan Menhan Prabowo di bidang diplomasi sangat andal. Prabowo juga seorang yang sangat patriotik, sangat merah putih. Dan beliau itu kalau boleh saya mengatakan kalau dadanya dibelah itu merah putihnya itu masih jam 12. Jam 12 itu berkibarnya itu masih semangat, masih berkobar-kobar. Dan beliau pemberani, jagoan, dan beliau politik luar negerinya juga oke. Karena saya beberapa kali ke luar negeri dengan beliau, diplomasinya sangat andal. Kawan muda, kita telah melihat dan mendengarkan kesaksian seorang jenderal tentang Prabowo Subianto sejak Capres 02 ini menjabat sebagai Komandan Batalion 328. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian seorang warga sipil yang juga mengenal Prabowo sejak menjadi Komandan Batalion 328. Warga sipil ini adalah aktor senior Deddy Mizwar yang dikenal sebagai pemeran tokoh Jenderal Nagabonar dalam film yang disutradarai Asrul Sani untuk bagian pertama film ini, dan film bagian keduanya disutradarai oleh Deddy Mizwar sendiri. Deddy Mizwar juga mantan wakil gubernur Jawa Barat. Kesaksian Jenderal Nagabonar ini diunggah dan ditayangkan oleh akun TikTok DKD 08. Mari kita lihat dan dengar kesaksiannya. Maka pemimpin dalam hal ini adalah sesuatu yang sangat strategis. Alhamdulillah saya ini mungkin paling lama kenal dengan Prabowo. Tahun 87 saya sudah kenal dengan Pak Prabowo. Masih mayor. Jadi Danyon 328 ya Mas Aris. Mas Aris, Pak Prabowo tahun 87 masih Danyon 328 kan? Nah, saya sudah kenal dengan beliau. Saya sering ke batalion. Saya sering ke rumahnya diskusi film dan lain sebagainya. Tentara yang berpikir sangat demokratis. Saya membentuk dengan Pak Prabowo Satria Muda Indonesia, perguruan pencaksilat. Perguruan-perguruan kecil di Indonesia itu banyak sekali, nggak bisa masuk IPSI. Beliau kumpulkan menjadi perguruan besar seperti Satria Muda Indonesia. Kenapa? Karena dia ingin silat menjadi semacam semangat Bushido di Jepang. Bagaimana semangat Bushido tadi menciptakan cinta pada tanah air. Bagaimana silat tadi membentuk jiwa seorang menjadi kesatria. Kalian boleh jadi dokter, tapi dokter yang kesatria, membela kelemahan. Boleh jadi insinyurnya yang kesatria. Jadi kalau soal komitmen mencintai bangsa ini, mencintai anak negeri, Prabowo tidak bisa diragukan. Sejak mayor. Itulah kesaksian Deddy Mizwar tentang calon Presiden Prabowo Subianto. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.